Oke, teman-teman, sesi ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin ada dalam benak Bapak dan Ibu, yaitu mengapa sertifikasi ARDNSP, persyaratannya apa saja, dan metode ujiannya kira-kira seperti apa, dokumen-dokumen HR yang perlu dipersiapkan apa saja, biaya, lalu boleh nggak saya bergabung atas nama pribadi, lalu nanti saya jelaskan proses ujiannya seperti apa 2 hari, kemudian kemungkinan lulusnya seperti apa, dan kisi-kisi soal ujiannya akan saya spill sedikit gitu ya Bapak dan Ibu. Baik, mengapa sertifikasi HRBNSP? Rekan-rekan mungkin sudah menerima file ini beberapa waktu yang lalu di komunitas-komunitas HRD yang Bapak Ibu ikuti di WA Group atau Telegram mungkin ya, di mana ini sudah ada berbadan hukum Kepmenaker nomor 115 tahun 2022 yang berisi pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja bidang SDM. Jadi memang ini sudah ada sudah ada berlandaskan hukumnya, sudah mandatori teman-teman. Sedikit sharing Bapak dan Ibu bahwa beberapa waktu yang lalu tidak sedikit para praktisi HRD menghubungi saya, baik lewat WhatsApp dan telepon, memintakan agar mereka bisa mendapatkan sertifikat BNSP ini dalam waktu 1 minggu, begitu ya. Saya bilang untuk 1 minggu tidak bisa, karena kelas kita aja bisa sampai 3 minggu, belum lagi persiapan ujiannya, lalu ujian, dan sertifikat BNSP itu baru diterima peserta 30 hari kerja sejak lulus ujian, Bapak dan Ibu. Ya, jadi ini panjang, Bapak dan Ibu, dan beliau sangat menyayangkan bahwa itu tidak bisa cepat untuk dia dapatkan gitu. Lalu dia mengatakan, Pak Tohab, kalau begitu tolong rekomendasikan beberapa peserta-peserta Bapak yang sudah lulus dan sudah memiliki sertifikatnya. Saya penasaran, ada apa ya Pak? Urgensinya sedemikian rupa sampai segitunya gitu ya. Ya jujur saja Pak, saya lagi diminta direksi kami untuk bisa melampirkan sertifikat BNSP ini karena perusahaan kami sedang akan tender ke mitra-mitra begitu. Saya baru tahu di situ bahwa rupanya kalau tender itu tidak hanya teknisi-teknisinya yang perlu sertifikasi kompetensi, namun juga HRD-nya rupanya sudah dimintain gitu ya. Nah, saya tetap bilang bahwa mohon maaf, itu pun kami tidak bisa memenuhinya gitu. Nah, eh, kembali lagi, apa maksud dia untuk meminta nomor kontak peserta kami ini? Ya, dia bilang, saya akan coba dulu, siapa tahu eh, orang tersebut mau kalau saya ajak gitu ya. Pura-puranya nih, dia nanti sebagai HR manager kami, dengan sertifikat tersebut, ya kami bisa lolos lah dalam tender gitu ya. Ya, buat saya itu sudah offset, Bapak dan Ibu, tentu tidak saya apa namanya kabulkan permintaan beliau begitu. Nah, itu dia teman-teman, terutama Bapak dan Ibu yang berasal dari industri konstruksi, pertambangan, outsourcing, ya. Eh, ini perlu Bapak dan Ibu segera miliki nih ya. Jika di antara kita di sini ada yang berasal dari lembaga tersebut ya, dari organisasi industri tersebut, rekan-rekan perlu untuk memilikinya segera ya. Jangan sampai nanti ketika tender baru kelabakan seperti orang-orang yang menghubungi saya tersebut gitu. Ya. Nah, itu dia Bapak dan Ibu, kenapa ini penting. Yang kedua, teman-teman, ada beberapa peserta kami yang memang dikirim oleh perusahaannya untuk mengikuti program ini untuk peningkatan kompetensi internalnya ya. Jadi itu bagian dari program learning and development mereka, dan training sertifikasi adalah salah satu pelatihan Bapak dan Ibu yang menurut saya sangat bagus sekali, yang secara fakta itu akan sangat meningkatkan kompetensi teknis dari para rekan-rekan praktisi HRD untuk bisa lebih menguasai lagi di pekerjaan-pekerjaan di bidang HRD ya. Nah, itu dia kenapa ikut sertifikasi. Kemudian peserta kami ada juga yang ikut atas nama pribadi Bapak dan Ibu ya, karena mereka tahu bahwa di pasar tenaga kerja rupanya kepemilikan sertifikat BNSP ini menjadi satu nilai tambah ya. Jika kita apply ke satu perusahaan dan kita memiliki sertifikat tersebut, itu tentu akan menjadikan satu nilai tambah
dalam proses rekrutmennya. Jadi mereka banyak juga yang ikut atas nama pribadi, teman-teman, dan mereka membayarnya, gitu ya, atas nama pribadi juga. Kemudian untuk HR officer, kami menerima peserta-peserta mahasiswa-mahasiswa fresh graduate, teman-teman, ya, karena rupanya di kampus mereka sertifikat BNSP ini sudah tersosialisasikan dengan baik, Bapak dan Ibu. Malah ada beberapa kampus yang mensyaratkan mahasiswanya perlu sertifikat BNSP dulu agar wisuda, gitu ya. Nah, itu dia Bapak dan Ibu, saat ini kenapa kebutuhan akan sertifikat BNSP ini cukup tinggi, begitu teman-teman. Baik, itu pertanyaan pertama ya, kenapa sertifikat BNSP ini penting? Nah, ini dia teman-teman, saya melihat sebuah iklan lowongan, ada tertulis di situ bahwa akan lebih baik jika memiliki sertifikat BNSP, gitu ya. Kemudian teman-teman, sertifikat HRD BNSP ini meliputi apa saja sih, gitu ya. Nah, teman-teman, ada banyak skema untuk HR BNSP ini, ada skema generalis dan ada skema spesialis. Untuk spesialis ada berbagai macam pilihan, teman-teman. Ada khusus untuk training, ada khusus untuk hubungan industrial, lalu sistem remunerasi, talent management. Kami, Bapak dan Ibu, Service Leadership, sudah sejak 4 tahun yang lalu, kami sudah mengadakan BIMTEK atau persiapan sertifikasi untuk HRD, namun kami memilih skema generalis, Bapak dan Ibu, ya, generalis yang mencakup semua aspek HRD ya. Dengan 3 kelas, teman-teman, ada manager, ada supervisor, dan ada officer, teman-teman, ya. Itu yang sudah berjalan 3-4 tahun ini dan sudah memiliki alumni sekitar kurang lebih 990 something, gitu ya, untuk jumlah total pesertanya. Dan perusahaan yang sudah mengikutinya sudah lebih dari 400 perusahaan, Bapak dan Ibu, ya. Jadi kami membuka kelas untuk manajer, kabak, supervisor, dan staf SDM. Dan dalam waktu dekat ini, teman-teman, sebentar, ada beberapa yang masih belum bergabung. Ya, dan dalam waktu dekat ini, kelas angkatan ke-22 untuk manajer akan berlangsung Sabtu depan, mulai Sabtu depan ya. Di sini saya melihat ada beberapa peserta-peserta yang sudah mendaftar di kelas Sabtu besok, 3 minggu ya, tanggal 4, tanggal 11, tanggal 18, sudah bergabung di sini, dan memang kami harapkan untuk ikut dulu sosialisasi ini, agar kita menyamakan persepsi dulu bahwa kelas 3 minggu itu nanti ngapain, gitu ya. Karena ada banyak informasi-informasi yang mungkin perlu Bapak Ibu ketahui terkait dengan keberadaan program training ini ya, supaya ketika bergabung nanti Bapak dan Ibu sudah tahu apa saja kesibukan-kesibukan yang akan Bapak Ibu hadapi, apa saja mungkin dokumen-dokumen yang mulai dari sekarang sudah harus dicari tuh ya, sudah harus dikumpulkan dokumen-dokumen tersebut. Nah, itu dia kenapa kelas ini juga kami adakan di Sabtu hari ini, karena kelas yang terdekat untuk manajer itu sudah akan berlangsung minggu depan. Saat ini sudah ada 18 orang yang sudah mendaftar untuk kelas online-nya, dan 12 orang sudah mendaftar untuk kelas offline-nya, teman-teman, tanggal 15, 16, 17 nanti di Hotel Esley di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat, Bapak dan Ibu ya. Jadi di sini yang bergabung adalah peserta yang sudah mendaftar, kemudian juga ini juga terbuka buat umum, teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktu weekendnya di siang hari ini untuk ikut. Kami ingin berbagi program ini, mana tahu suatu waktu teman-teman ikut, baik itu di tempat kami atau di vendor yang lain, namun teman-teman sudah tahu dulu apa ekspektasi dari program sertifikasi ini. Ini tidak mudah, teman-teman. Program ini bukan seperti sertifikasi yang mungkin teman-teman atau kita sudah pernah ikuti sebelumnya, di mana mungkin sistemnya kita training 4 hari, kemudian ujian hari kelima, gitu ya. Nah, kalau ini Bapak dan Ibu, panjang nih prosesnya nih ya. Kita bimbingan teknis dulu, lalu ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, kemudian kita ketemu lagi di sesi mentoring, asistensi di malam hari, gitu ya, di Zoom gitu, di mana nanti teman-teman bergiliran mempresentasikan tugas-tugasnya.
Kemudian tahap ketiga kita ujian gitu ya. Kami mengantarkan Bapak dan Ibu untuk ujian online ya. Itu 2 hari. Lalu kami juga akan memantau hasilnya. Lalu sertifikat nanti juga akan kami kirimkan ketika kami sudah menerimanya dari BNSP, Bapak dan Ibu ya. Itu dia teman-teman tujuan dari program ini ya. Kelas ini kami adakan. Teman-teman, ini adalah contoh sertifikat BNSP-nya yang kembali lagi yang diuber-uber oleh para HR di 3 industri tersebut, Bapak dan Ibu. Di outsourcing, di pertambangan, di konstruksi, ini menjadi incaran mereka, Bapak dan Ibu. Ya, selalu banyak yang telat, yang ingin mendapatkan ini dengan cepat, namun apa boleh buat, ini adalah domainnya negara, Bapak dan Ibu, ya. Tidak ada intervensi siapapun yang bisa lewat jalur apapun itu untuk ini bisa dapat dengan cepat. Tidak ada, Bapak dan Ibu. Prosesnya 1 bulan 10 hari, Bapak dan Ibu. Jika memang Bapak dan Ibu mulai mendaftar untuk training, ya, karena training ada 3 minggu, mentoring, ada ujian, ada waktu masa tunggu mendapatkan sertifikatnya. Teman-teman, sertifikat ini diterbitkan oleh negara, ada logo burung garudanya, dan yang nanti yang akan menandatangani adalah Lembaga Sertifikasi Profesi LSP, ya. Yang kami ada 2 kerjasama LSP-nya Bapak dan Ibu di Jakarta juga. Di Jakarta ada untuk ujian offline, kemudian di Surabaya untuk ujian online, teman-teman. Baik, rekan-rekan, ini adalah portofolio kami, khususnya peserta-peserta kami yang sudah lulus ujian online, ya, yang kebetulan ini kami screenshot ketika bimbingan awal, panduan briefing awal sebelum ujian, mereka ujian tertulis dan one-on-one dengan asesornya, gitu ya. Setiap bulan itu kami mengadakan ujian ya, Bapak dan Ibu, karena kelas pun kami buka setiap bulan, ya. Jadi kelas manajer bulan ini dia akan ikut ujian bulan depan. Kelas manajer, nah tapi kami rolling Bapak dan Ibu. Sekali topik itu 3 bulan sekali ya. Jadi ada HR manager, ada HR supervisor, ada HR officer. Itu nanti tiap 3 bulan sekali dan ujiannya pun bergulir 3 bulan setiap bulan Bapak dan Ibu. Teman-teman, ini dia beberapa peserta-peserta kami yang tiap bulan ikut ujian online yang kami urus, yang kami daftarkan, teman-teman. Dan semuanya lulus 100% mereka, ya. Ujiannya 2 hari, mereka lulus 100%, teman-teman, ya. Di mana nanti ujian di bulan Mei itu tanggal 18-19 Mei, Bapak dan Ibu, ya. Ini dia. Nah, ini menjawab pertanyaan kemungkinan lulus seperti apa. Kalau empiris kami, lulusnya itu 100%, teman-teman. Ya, kami selalu lulus 100%. Namun, itu pun karena apa? Karena kami menyeleksi peserta untuk ikut ujian, Bapak dan Ibu. Ya, peserta yang kami nilai siap, itu yang kami rekomendasikan untuk ikut ujian terdekat. Ya, dari mana kami dapatkan kesiapan mereka? Ya dari sesi mentoring tersebut, Bapak dan Ibu. Di sesi mentoring, peserta yang akan mempresentasikan portofolionya, dokumen-dokumen yang ditugaskan ketika training, ya. Di situ nanti kami akan menilai, mereview portofolio tersebut, apakah sudah lengkap, apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu di take out dari slide portofolionya, gitu ya. Nah, di situ nanti kita tektokan terkait dengan portofolio, dan dari situ nanti kami bisa menilai siapa peserta yang kira-kira siap untuk ujian waktu dekat. Jika kami menilai peserta tersebut belum siap, maka kami sarankan untuk ujian di bulan berikutnya, teman-teman. Ya, dan kembali lagi, kalau sudah lulus dari kami, sudah approve dari kami, biasanya 100% akan lulus dalam ujian ya Bapak dan Ibu, ya, karena kami sudah tahu standar yang ditetapkan oleh pihak LSP, dan itu yang kami tetapkan selama pelatihan tersebut, teman-teman. Baik, teman-teman, ini for your info, teman-teman di sini sebagian sudah mendaftar untuk kelas HR Manager ini ya, di mana online-nya tanggal 14-18, offline-nya itu 15, 16, 17 Mei. Pilihan teman-teman, mau Bapak dan Ibu mau ikut kelas offline, mau ikut kelas online, silahkan teman-teman ya. Durasinya sama-sama 3 hari, Bapak dan Ibu ya. Investasinya berbeda ya, online tentu lebih murah daripada offline, Bapak dan Ibu ya. Ujian kelas bulan Mei nanti di Sabtu minggu kedua di Juni ya. Saya lupa tanggal persisnya, tapi kami sudah
book, sudah reserve ke pihak LSP bahwa kami akan ujian di bulan Juni sekitar 15-20 orang. Ya, supervisor ini teman-teman, baik ini sedang berlangsung nih teman-teman ya, saat ini sedang berlangsung supervisor Kabak ini kelasnya, dan kami sedang sesi mentoring teman-teman ya. Kelasnya sudah selesai 4 hari yang lalu dan sekarang kami sedang dalam tahap proses mentoring. Persis semalam kami mengadakan mentoring di mana peserta-pesertanya sudah mempresentasikan portofolionya ya. Untuk HR officer juga 20-21 April kemarin barusan berjalan Bapak dan Ibu ya. Sekarang mereka dalam tahap mentoring untuk ujian tanggal 18-19 Mei. Lalu ada kelas kami yang lainnya yang non sertifikasi BNSP Bapak dan Ibu, ada peraturan ketenagakerjaan yang sudah memasuki angkatan ke 21 ya. Lanjut, teman-teman. Ada training for trainers untuk sertifikasi BNSP, namun ini juga akan saya jelaskan sedikit ya, karena sertifikat BNSP juga. Lalu ada learning and development, tapi ini non BNSP. Ada compensation and benefit, ini program kami Bapak dan Ibu, 2 hari non ujian BNSP ya. Ada HR non HR. Baik, sedikit kami mempresentasikan company profile ya. Mungkin ini adalah apa namanya, baru nih teman-teman menemui kami gitu ya. Kalau dilihat dari peserta-peserta yang gabung sekarang, sebagian sih sebagian sudah menjadi klien kami teman-teman ya. Namun mungkin buat Bapak dan Ibu ini adalah pertama kali kita ketemu dan kenalan teman-teman. Saya sedikit men-sharekan, kami berdiri tahun 2007, Bapak dan Ibu sudah 15 tahun. Kami adalah konsultan HR, Service Excellence dan Leadership yang 2 bidang jasa kami, konsultasi dan pelatihan. Website kami ada di service-leadership.co.id. Kantor kami ada di Sumarekon Bekasi. Sebelumnya kantor kami dulu berlokasi di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Bapak dan Ibu. Ada beberapa topik-topik kami, leadership, ada service excellence, dan juga untuk HRD ya. Untuk HRD lengkap Bapak dan Ibu, dari rekrutmen, training, komben, KPI, hubungan industrial, kita ada program 2 harinya, workshop khusus intensifnya. Lalu 3-4 tahun ini kami fokus lebih banyak memfokuskan diri untuk pembekalan sertifikasi HRD BNSP Bapak dan Ibu ya. Tim trainer kami antara lain Bapak dan Ibu yang ada di foto ini, Bapak rekan, mereka menjadi trainer untuk bidang yang spesifik yang mereka kuasai masing-masing. Dan ini adalah kelas kami beberapa waktu yang lalu, teman-teman, ada sekitar berapa ya? 28 orang kalau nggak salah ya. Batch sebelumnya untuk kelas supervisor dan kabak ya, di bawah manajer Bapak dan Ibu. Ya, ini dia teman-teman. Dan ini kelasnya setiap Sabtu. Tapi teman-teman, kalau untuk batch berikutnya, kami mengubah format 3 harinya menjadi mungkin untuk supervisor cukup 2 hari lah ya, Sabtu Minggu gitu. Kalau kemarin kami kelas panjang juga tiap hari Sabtu 3 kali, kami pikir 10 silabusnya ada 10 unit kompetensi, bisa lah kita padatkan untuk training 2 hari ya. Baik, parsial klien kami teman-teman, beberapa perusahaan berikut, kalau di total mungkin sudah ada 1000-an lah, 1000 perusahaan ya. Tapi inilah yang kelas-kelas yang in-house training dengan mereka-mereka. Baik, ini sedikit portofolio bahwa kelas ini tadi kami sudah mengatakan sudah terselenggara sebelum COVID ya. 3 angkatan pertama untuk manajer itu kami adakan di offline. Bapak dan Ibu, ini dia angkatan 1, 2, dan 3 teman-teman ya, di kelas offline-nya. Setelah COVID, kami berubah platform dengan Zoom ya, dan hingga manajer sekarang sudah 22 angkatan ya. Jadi Zoom-nya sudah 19 angkatan.
Lalu kami juga diminta untuk memberikan in-house training, Bapak dan Ibu, pembekalan ke perusahaan khusus untuk sertifikat ini, Bapak dan Ibu. Contohnya baru-baru ini di Cilegon di Krakatau Steel Group, mereka punya anak-anak perusahaan, mereka kumpulkan HR group-nya, lalu kita kasih pembekalan 3 hari di hotel, kita menginap, lalu kita ada mentoring setelahnya dan mereka sudah lulus, Bapak dan Ibu. Jadi di Krakatau Steel. Dan ini juga belum lama ini berlangsung di Indofood, Bapak dan Ibu, Noodle Division, di divisi mie gitu ya. Mereka ini adalah HR manager pabrik-pabrik di seluruh Indonesia ya, yang kami berikan khusus pembekalan in-house training untuk HR manager, dan mereka sudah lulus juga semuanya, Bapak dan Ibu ya. Lalu ini adalah kelas publik yang ada offline ya. Jadi kemarin ada banyak peserta kami yang minta dong offline gitu ya, jangan online terus gitu. Nah, kami coba buka kelas offline, ya rupanya adalah beberapa orang peminatnya gitu ya, dan nanti kelas offline di bulan Mei tanggal 15, 16, 17 di Hotel Ashley Tanah Abang, Jakarta Pusat, Bapak dan Ibu. Ini adalah kelas-kelas training kami yang lain, ya, ada service excellence, ada leadership skills, ada workload analysis and manpower planning, ada compensation benefit, ada hukum ketenagakerjaan, dan lain-lain, ada in-house training di Hyundai, di Siloam Hospital, di Permodalan Nasional Madani, banyaklah Bapak dan Ibu, di Indomobil Group, ya, di Rumah Sakit Mata Nusantara, ya, ini dia di Jakarta Eye Center, di Permodalan Nasional Madani kita in-house training untuk OD, Organization Development topiknya, di Aksa Mandiri Financial, Service Excellence, di Astra Credit Company, di Susite, Bapak dan Ibu, dan terakhir di Rumah Sakit Boromeus Bandung kita memberikan pengarahan compensation and benefit-nya, Bapak dan Ibu ya. Ini ada di Honda juga. Baik, kembali ke BNSP, Bapak dan Ibu, sertifikasinya ya. BNSP itu apa? BNSP adalah singkatan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau lembaga independen yang dibentuk pemerintah untuk memastikan kualitas SDM di Indonesia. BNSP ini tidak hanya HRD, Bapak dan Ibu. Kita disebutkan apa saja fungsi-fungsi di perusahaan seperti marketing, customer service, finance, humas, K3 itu sudah ada BNSP-nya, sudah ada standar kompetensi BNSP-nya, Bapak dan Ibu. Nah, kami saat ini masih fokus untuk memberikan pembekalan training untuk topik HRD saja, Bapak dan Ibu ya. Baik, ini dia satu gambaran antara Bapak dan Ibu, lalu BNSP, LSP, dan kami sebagai lembaga diklat ya. Teman-teman, sebagai informasi, BNSP tidak langsung mengadakan ujian ya. Mereka mensertifikasi beberapa lembaga yang authorized untuk menjadi mitra mereka di dalam mengeksekusi ujian ini, Bapak dan Ibu. Namanya LSP ya. Jadi BNSP itu payung besarnya, brandnya, mereka membuat sertifikatnya, mereka mengeluarkan standar-standar kompetensinya. Untuk uji sertifikasinya itu yang mengeksekusi adalah LSP. Setahu saya untuk LSP HRD itu ada 8 lembaga, teman-teman, di Indonesia ya. Ada di Jakarta, ada di Bali, ada di Jogja, ya tersebarlah. Kami, Service Leadership, itu bermitra dengan 2 lembaga LSP, Bapak dan Ibu. LSP MSDM Indonesia itu di Gatot Subroto, Jakarta, untuk ujian offline yang kami adakan dulu sebelum COVID. Lalu LSP MSDM Universal, mereka berlokasi di Surabaya, yang mereka punya platform ujian online. Dan kami saat ini masih memilih untuk mengikutkan peserta kami ujian online karena satu, praktis, yang kedua hemat. Teman-teman dari luar kota tidak perlu datang ke Jakarta, begitu ya. Dan ya dua itulah ya, praktis dan hemat. Itu poinnya kenapa kami memilih untuk ujian online, teman-teman ya. Yang dulu kami uji offline. Baik, saya jelaskan mengenai silabusnya nih, unit-unit kompetensinya ya. Ada 3 teman-teman tadi skemanya ya, manager, supervisor, dan officer. Teman-teman yang akan ikut kelas
minggu depan, ya, mudah-mudahan di sini semua sudah hadir ya dari 24 orang yang ada di Zoom kita ini. Semoga sudah peserta di Sabtu besok cukup banyak sehingga apa namanya paham lah ya 3 minggu itu kita ngapain. Ada 15 unit kompetensi yang harus dikuasai oleh praktisi manajer ya untuk BNSP. Apa saja? 1, menyusun uraian jabatan. 2, analisis beban kerja. 3, SOP. 4, grading jabatan. Yang kelima, KPI individu. Yang keenam, training need analysis. Yang ketujuh, HR planning. Yang kedelapan, business process. Yang kesembilan, menyusun kebutuhan SDM, manpower planning. Yang ke-10, menyusun sistem remunerasi. Yang ke-11, menentukan upah pekerja. Yang ke-12, merancang kegiatan pembelajaran pengembangan. Yang ke-13, suksesi atau talent management. Yang ke-14, menyusun PP dan PKB. Yang ke-15 adalah membangun komunikasi organisasi yang efektif. Teman-teman, Bapak dan Ibu, ini adalah paket menunya para HR manager, Bapak dan Ibu. Ya, ini skema generalis yang wajib seluruhnya harus dikuasai, teman-teman. Ya, itu dia ya. Jadi dari sekarang kami juga mengadakan sesi ini sebagai upaya seleksi juga sih, Bapak dan Ibu, untuk gimana cukup mampu nggak Bapak dan Ibu untuk bergabung di kelas manajer? Ini poin tujuan dari sesi ini saya buat seminggu sebelumnya untuk kembali coba memikirkan kembali apakah kemampuan saat ini cukup fit dengan standar kompetensi yang nanti akan diminta oleh BNSP untuk 15 poin itu ya. Ya, walaupun mungkin job title kita manajer, namun bisa jadi Bapak dan Ibu temuan kami dari belasan angkatan banyak loh manajer-manajer perusahaan kita yang belum mumpuni di semua aspek ini, Bapak dan Ibu. Dan ini akan menjadi satu tantangan atau kendala nanti ketika mau ujian. Ya, karena BNSP meminta sebagai seorang manajer 15 unit kompetensi wajib kompeten, wajib mumpuni di semua bidang ini. Ya, bagaimana caranya untuk menentukan apakah teman-teman akan fit dengan unit kompetensi ini? Itu nanti akan dibuktikan lewat portofolio, Bapak dan Ibu. Ya, membuat portofolio. Portofolio itu berisi penjelasan dan bukti-bukti dokumen untuk semua unit kompetensi ini. Ya, uraian jabatan, misalkan nomor 1 nih ya, portofolio 1, uraian jabatan. Bapak dan Ibu harus bisa menjelaskan apa itu analisis jabatan, apa itu metodenya bagaimana, kemudian contoh job desk-nya seperti apa. Itu gampang kalau uraian jabatan. Analisis beban kerja, bagaimana Bapak dan Ibu menerapkan analisis beban kerja nggak? Pakai metode apa? Mana buktinya? Begitu Bapak dan Ibu. Kita ke grading, bagaimana job EVA-nya, bagaimana job score-nya, bagaimana grading di tempat Bapak dan Ibu, begitu. Mana bukti dokumennya? Seperti itu Bapak dan Ibu portofolio ya. Dan ada 15 portofolio yang harus Bapak Ibu kumpulkan gitu. Nanti portofolio itu berupa slide PowerPoint, jadi satu UKAS, satu unit kompetensi, itu satu PowerPoint berisi 5-6 slide Bapak dan Ibu. 5 atau 6 slide yang berisi penjelasan bagaimana menjabarkan alur proses pembuatan setiap unit kompetensi ini, Bapak dan Ibu. Ya, jadi itu tadi teman-teman, standarnya yang diharapkan itu adalah level mampu, mahir, tidak hanya sekedar tahu gitu. Mampu mahir itu harus dilampirkan dengan contoh dokumennya. Nah, itu dia Bapak dan Ibu, saya jelaskan bahwa belum semua peserta training HR Manager kami ini ujian, gitu. Ada beberapa peserta kami yang perusahaan ya tidak sekompleks atau tidak sistem HR perusahaannya tidak terlalu matang, gitu Bapak dan Ibu, ya. Dan peserta atau Bapak dan Ibu nanti di dalam ujian nggak boleh mengatakan itu kepada asesor, mohon maaf Pak, untuk yang namanya nih misalkan yang namanya talent management atau grading
Di kami itu belum ada, belum terimplementasi. Jadi mohon maklum lah, portofolionya nggak ada gitu. Nggak boleh teman-teman seperti itu. Ya, kontraknya adalah Bapak Ibu ambil skema HR Manager, ya 15 unit kompetensi itu ambil gitu. Buktikan 15 unit paketnya di 15 unit kompetensi ya. Mau Bapak dan Ibu perusahaan keluarga, mau perusahaan firma, mau perusahaan skala menengah, TBK atau multinasional, sama, nggak ada nanti dilihat mana perusahaan family, mana perusahaan keluarga. Enggak, intinya 15 unit kompetensi ini wajib Bapak dan Ibu penuhi ya, karena kontrak kita dengan asesor adalah saya diuji untuk standar kompetensi para manajer gitu ya. Jadi 15 unit kompetensi. Nanti kita tanya jawab ya Bapak dan Ibu ya, jika hal ini masih perlu dielaborasi oleh Bapak dan Ibu gitu ya, nanti kita tanya jawab ya terkait dengan itu. Baik, ini adalah 15 unit kompetensi untuk manajer. Di bawah manajer itu kabak, kepala bagian ya, asisten manajer. Kelasnya beda, kelasnya terpisah. Kabak itu kami gabungkan dengan supervisor. Untuk kabak Bapak dan Ibu yang saat ini sedang berlangsung di batch ke-16 ada 10 unit kompetensi. Urjab, SOP, KPI, kebutuhan pembelajaran, proses rekrutmen, remunerasi, training and development, kesepakatan kerja, menangani keluhan pekerja, mengelola proses pelaksanaan tindakan disiplin. 10 paket Bapak dan Ibu untuk si level kabak ya. Kalau tadi manajer 15, kabak 10. Di bawah kabak ada supervisor Bapak dan Ibu ya, supervisor. Supervisor ini punya paket menu 5 unit kompetensi. Urjab, uraian jabatan, SOP, remunerasi, training and development, membuat kesepakatan kerja. Ini adalah portofolio-portofolio yang harus dimiliki oleh peserta yang mengambil ujian skema supervisor. Yang terakhir, teman-teman, untuk staff ya. Staff itu atau officer yang sering diikut peserta-peserta HR pemula, fresh graduate, atau HR officer, mereka punya 4 unit kompetensi yang harus mereka kuasai, uraian jabatan, administrasi jaminan sosial, ini ada BPJS, ini ada yuran-yuran kesejahteraan, kemudian pengupahan, ada perhitungan lembur, perhitungan PPh, ya, ini dia. Kemudian yang terakhir ada administrasi penerapan kebijakan MSDM. Saat ini kami sedang mentoring nih Bapak dan Ibu, karena mereka sudah ikut kelas hari Sabtu Minggu yang lalu. Saat ini kami sedang ikut mentoring. Semalam ya, peserta-peserta yang sudah siap, mereka mempresentasikan portofolionya. Ada rekrutmen officer, tapi kami tidak menyelenggarakan dulu kelas ini ya. Kami mau fokus di manajer dulu, di generalis dulu ya. Baik, teman-teman, berarti tahapannya ada 3. Pertama, kita training dulu, kemudian mentoring di dalam pembuatan portofolio tersebut, nanti ada sesi mentoringnya di situ, lalu tahap 3 adalah untuk ujian. Ya. Jadi, kalau kelasnya offline, berarti trainingnya 3 hari, nanti mentoringnya 2 minggu, ujian, baru sertifikat yang diperoleh nanti 1 bulan, Bapak dan Ibu. Ya. Baik, ini suasana dulu ketika ujian offline, teman-teman. Ya, waktu itu kami mendaftarkan peserta-peserta yang sudah siap untuk ujian, kami kontak LSP-nya, kami kasih namanya, lalu kami sewa meeting room di hotel, lalu nanti aksesornya LSP dan peserta kami bertemu di hotel tersebut, Bapak dan Ibu. Ya, ujiannya dulu 1,5 jam, 2 jam untuk cek-cek dokumen. Ya, zaman dulu itu pesertanya bawa hard copy, teman-teman. Contoh-contoh hard copy-nya, jadi bawa Outner lah, gitu ya, tebel itu. Nah, kalau sekarang tidak perlu, file cukup di PDF-kan dan nanti dipresentasikan lewat Zoom, teman-teman ya. Ini dia teman-temannya, di Hotel Amaris biasanya kami adakan dulu ujiannya. Nah, sekarang nanti untuk uji online, teman-teman akan seperti ini, one-on-one dengan asesor 1,5 jam ya, untuk portofolio presentasinya. Ini Dr. Anti. Dr. Anti, apakah di sini hadir ada dari Universitas Muhammadiyah Jogja? Ya, itu dulu peserta kami yang sudah ikut di angkatan ke-7, teman-teman. Dr. Anti itu prosesnya cepat lah ya. Training, mentoring, nggak nunda gitu, nggak ujiannya itu nggak nunda. Beliau langsung ikut ujian dan lulus, teman-teman ya.
Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah ikut ada sekitar 400-500 perusahaan lah ya Bapak dan Ibu. Silabusnya seperti ini, rundown acara trainingnya seperti nanti akan ada 4 sesi, 1 kali isoma, ya, 2 kali rehat ya. Jadi nanti 15 unit kompetensi tersebut nanti dibagi sesi per sesi, teman-teman. Ya, baik. Setelah training 3 hari, kita akan adakan mentoring di Zoom, teman-teman, ya. Nanti dari pukul 7:30 malam sampai jam 10 malam, atau setengah 10 malam. Nanti di sesi mentoring tersebut seperti ini, Bapak dan Ibu. Teman-teman lah yang mempresentasikan dokumen-dokumen portofolionya untuk kami review. Ya. Ini dia nih. Jadi peserta yang presentasi. Baik, untuk biaya, teman-teman ya. Untuk biaya. Untuk online, Bapak dan Ibu, ada special price. Trainingnya itu 2,5 juta. Ya. Kalau offline, trainingnya 5,5. Ya. Tidak termasuk penginapan. Untuk manajer nih, Bapak dan Ibu. Untuk manajer ya, training online 2,5. Training offline 5,5 tanpa penginapan. Ujiannya sama-sama membayar 3,5 juta. Boleh paket, boleh terpisah. Karena biaya ujian boleh dibayarkan seminggu sebelum ujian dan melihat kesiapan Bapak dan Ibu. Kalau nggak siap, kalau siapnya 2 bulan lagi, ya bayarnya 2 bulan lagi aja. Gitu. Untuk kabak, Bapak dan Ibu, trainingnya 2,5, ujiannya 3 juta. Untuk officer itu 3,2 juta sudah termasuk training online ya, dan mentoring serta ujian, teman-teman. Teman-teman nanti akan mendapatkan soft copy, file-file SOP, WA group, mentoring pasca training, T-shirt HRD, sertifikat ya, e-certificate. Ini ada WA grupnya, untuk setiap batch kita ada WA group tersendiri. Ada souvenir dari kami, Bapak dan Ibu, T-shirt HR, dan nanti akan kami kirimkan begitu training sudah selesai. Di sesi mentoring nanti kita kompakanlah menggunakan kaosnya gitu ya, supaya seru-seruan gitu loh. Gitu dia teman-teman. Dulu saya minta mereka foto di rumah masing-masing. Ini dulu waktu kelas offline di hotel, Bapak dan Ibu. Untuk ujian, nanti ada beberapa dokumen-dokumen yang perlu Bapak Ibu siapkan selain portofolio, yaitu CV, pas foto, sertifikat, ijazah ya. Tapi untuk hal ini nggak saya jelaskan sekarang di sini, jadi nanti akan kami jelaskan di sesi mentoring aja, Bapak dan Ibu, secara teknis. Baik, ini nanti pengaturan dokumennya sebelum nanti ujian, kita nanti, ini kabak ya, mereka punya 10 UK, nanti UK1, UK2, UK3 itu sudah ada masing-masing portofolio. Ini adalah setiap file PDF ini, Bapak dan Ibu, ini adalah PowerPoint 7-8 halaman yang di PDF-kan ya. Jadi ini UK1, UK2 mengenai analisis beban kerja, UK3 mengenai apa gitu, lalu nanti di PDF-kan untuk nanti siap-siap untuk ujian. Lalu ini ada beberapa dokumen-dokumen pribadi yang perlu disiapkan, KTP, pas foto, CV, SK jabatan. Nantilah, ini nanti menu kita di mentoring persiapan ujian nih, Bapak dan Ibu. Ini contoh sertifikatnya, ada 2 Bapak dan Ibu sertifikatnya untuk training, kami dari lembaga kami ya, sebagai Certificate of Attendance. Kemudian untuk BNSP, Bapak dan Ibu akan terima 30 hari kerja sampai 40 hari kerja kadang setelah lulus ujian. Oh ya, masa berlaku sertifikat BNSP ini 3 tahun, Bapak dan Ibu ya, akan ada resertifikasi di tahun keempat jika Bapak dan Ibu mau meneruskannya. Oke, terakhir ini adalah agenda trainingnya ya. Kita akan mulai dari jam 9 sampai jam 10.30 pembukaan perkenalan sesi 1, lalu ada rehatnya sesi 2, sesi 3, sesi 4 ya. Itu nanti akan kita adakan hari Sabtu depan, teman-teman. Kita ketemu saat ini ada 16 orang untuk yang online-nya ya. Yang offline-nya ada 12. 14, saya nanti cek dulu nih. Begitu, teman-teman. Baik, saya coba cek dulu di chat room ya. Apakah pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu yang perlu diklarifikasi. Semoga pertanyaan Bu Yeni sudah menjawab ya. Kalau resertifikasi setengah dari biaya awal Bu Yeni. Jadi setengah, dan prosesnya hubungi kami sebagai lembaga awal. Kalau teman-teman sebelumnya sudah punya dan
ingin resertifikasi, saran kami kontak lembaga yang dulu ya. Kalau kami hanya mengurus peserta yang dulunya memang ambil sertifikat di lembaga kami gitu. Jika memang masih tidak bisa lagi di tersebut, ya di kami mulai dari nol lagi gitu, nggak resertifikasi. Semoga menjawab. Tunggu. Apakah suara saya tidak terdengar Bapak dan Ibu? Cukup jelas ya, teman-teman ya? Jelas, Pak. Jelas sekali. Jelas ya, ya. Ada beberapa teman-teman kita yang merasa, ya, thank you, jelas ya. Semoga demikian. Baik, masih ada waktu 15-20 menit. Rekan-rekan, adakah yang mau mengklarifikasi hal yang belum jelas dirasa? Yuk, kita silakan audio aja kalau mau cepat. Lisan aja, verbal aja. Adakah yang mau disampaikan? Siapa Izin kira-kira? Salohab. Bu Weni, silakan dari BPR Sumatera Selatan. Iya, izin Pak. Terkait resertifikasi nantinya itu, apakah kita mengulang ujiannya Pak dengan tahap yang seperti yang akan dilakukan saat ini, atau sistemnya kayak kalau ada sertifikat yang lain yang saya ikut itu sifatnya refreshment gitu Pak? Untuk Lebih refreshment, dan oh, nanti ada laporan, Bu. Ada kayak penugasan diminta gitu ya, untuk memastikan bahwa peserta ini masih update di HRD gitu, bukan sudah oh, retired gitu ya. Jadi oke. ada laporan yang pasti tidak 15 unit kompetensi bikin lagi portofolionya training lagi, enggak. Oh, oke. Makasih Pak, itu saja Pak. Sama-sama Mbak Weni. Monggo teman-teman yang lain silakan, adakah yang mau disampaikan pertanyaannya supaya kita semua lebih memahami lebih jelasnya lagi. Silakan teman-teman. Pak Sofa, adakah Bapak pakai account rekannya ya, Ibu Sofa Siti Filiati. Pak Ibu Nyoman, Pak Agustinus, wah ini Pak Agustinus audionya bermasalah ya. Ibu Murtini, Pak Cipto, Bu Amelia, Pak Aris, adakah yang mau diverifikasi yang belum jelas? Kita masih ada waktu 13 menit lagi kalau memang mau di 1 jamin. Adakah yang mau disampaikan? Bu Yeni, Pak Deki, sudah cukup jelas ya. Ya, memang sengaja kami bikin sesi ini Bapak dan Ibu daripada saya menjawab-jawab lewat WA. Oh ya, sebentar, ini saya scroll down banyak pertanyaan nih. Daripada kita berbicara komunikasi di WA mengenai sertifikasi ini berhari-hari, nanti ada aja pertanyaan yang nggak akan selesai-selesai, maka saya memutuskan untuk mengumpulkan Bapak dan Ibu dalam satu forum seperti ini. Saya langsung jelasin semuanya. Any question? Kalau udah ada jelas gitu ya. Kalau satu-satu, wah itu repot. Saya nanti menjawab lewat WA-nya. Baik, oke. Paket-paket pelatihan ya. Japri saya, Bu, ada WA saya kan, Bu Sofa. Nanti saya kirim brosur-brosurnya ya. WA saya aja. Pak Tohab, satu lagi Pak. Weni silakan. Nah, pelatihan sertifikasi untuk HR ini apakah wajib berjenjang, Pak? Kayak misalnya harus ikutin yang staff dulu itu atau yang baru kemudian supervisor dan selanjutnya gitu, Pak? Pertanyaan bagus. Ini dia nih hal-hal yang saya lupa dalam presentasi dan ini penting kan untuk diketahui. Sebenarnya tidak harus berjenjang Bapak dan Ibu ya. Yang penting kita fit aja kemampuan kita dengan silabus yang mereka tawarkan gitu. Tidak ada harus berjenjang. Namun ya tentu saja memang kalau dia masih officer terus dia ingin minta manajer, saya biasanya tunggu hold dulu gitu. Nggak boleh gitu kalau dia masih officer terus Pak saya mau manajer tuh. Itu orang-orang anak-anak milenial tuh pede-pede banget ya. Suka saya mau ngambil manajer Pak gitu ya. Oh maaf, sudah berapa tahun Anda di HRD? Saya baru lulus gitu ya. Nah itu tipikalnya
anak-anak kita milenial tuh. Ya saya bilang ya nggak bisa, Mbak, Mas harus dari officer dulu ya, gitu ya. Oh, siap gitu. Nah, tidak ada keharusan Bapak dan Ibu, kalaupun lompat satu tingkat lah, gitu ya. Oke. Kita staff, kita coba ambil supervisor. Staff yang sudah bertahun-tahun tentunya ya, atau supervisor yang sudah bertahun-tahun bisa ambil manajer gitu. Dan di sisi lain banyak kok Bapak dan Ibu manajer-manajer ikut kelas HR staff loh. Ya, Iya. karena silabusnya beda Bapak dan Ibu. Kayak pengupahan ya. Di pengupahannya staff itu detail sekali, benar-benar PPH, lembur, itu ngitung lemburnya itu harus bikin portofolio tuh, bikin hitung PPH-nya. Nah, banyak manajer-manajer di kita gitu ya, mungkin beliau dari operasional sebelumnya, terus ya dianggap ampuh untuk memberikan HR, tapi kan ada area-area administratif yang beliau nggak kuasain gitu. Itu ada beberapa peserta kami loh yang manajer-manajer, Pak Tuhap, saya tahu bahwa eh, saya downgrade dulu ya, dibilang gitu. Saya downgrade dulu ya. Saya mau ikut yang kelas officer dulu. Saya mau belajar mengenai upah dan yang basic deh, karena saya dari operation yang lagi ditarik ke manajer gitu, ya. Nah, di sisi lain ada juga manajer yang sudah, mohon maaf nih Bapak dan Ibu, 5-6 tahun, namun mungkin pekerjaan di kantornya nggak terlalu complicated ya, lebih ke sederhana banget gitu si pekerjaannya. Sehingga ketika ya saya kan kalau dibilang 5 tahun ya sudahlah, saya terima aja di kelas manajer dulunya gitu. Tapi ketika kita training, beliau mengatakan, Pak Tuhap, ini ketinggian buat saya gitu. Ini saya belum mampu nih untuk mencerna semua ini gitu kan. Ya gitu ya, itu kejadian Bapak dan Ibu. Itu adalah 1-2 peserta yang seperti itu ya. Udah 7 tahun manajer, tapi ketika dihadapkan dengan 15 UK nggak fit gitu ya. Terus solusinya apa ya Pak Tuhap? Saya bilang gitu, Bu, coba ambil kabak deh gitu. Biasanya saya akan memberikan free gitu kalau ada yang Bapak dan Ibu merasa tidak mampu di kelas manajer, dan ya saya juga melihat lah ya, saya akan tawarkan, mau nggak ikutan kelas kabak lagi gratis, tapi bulan depan, kelasnya baru buka bulan depan gitu kan. Oh boleh 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 gitu ya. Ya itu saya berikan privilege tersebut lah. Dan untuk Bapak Ibu nanti kalau merasa saya coba dulu deh manajer gitu kan, saya penasaran gitu ya, kalau dirasa berat ya boleh nanti Bapak dan Ibu ambil kelas kabak free, dan nanti tapi lihat schedule ya, kapan schedule terdekat ya, karena biasanya jaraknya itu agak 1-2 bulanan tuh setiap topik ya teman-teman. Oke, saya akan share ini teman-teman, dengan senang hati saya akan share materi ini ke WhatsApp teman-teman. Mohon saya diingatin di WhatsApp ya, minta materi ini gitu. Ya, karena ini mungkin penting untuk Bapak dan Ibu kasih tunjuk ke manajemen ya. Dengan senang hati saya akan share slide ini Bapak dan Ibu. Ada lagi, sebentar saya ke bawah. Oh iya, untuk Budiana, ya kalau memang merasa belum familiar, ambil yang officer, ngambil officer dulu tuh, ya. Nanti saya kirimkan brosurnya ke WhatsApp-nya Budiana ya. Jangan ya, saya nggak merekomendasikan Ibu untuk ikut manajer 15 unit kompetensi, nanti malah bengong. Karena strategik nih Bapak dan Ibu. Konsepnya itu kuat. Di HR Manager ini ada bau-bau akademisnya gitu ya. Jadi tidak hanya formulir-formulir yang ini tempat, tapi ada bagaimana SOP-nya, bikin SOP-nya, bikin apa namanya, alur prosesnya. Baik, terakhir saya spill contoh portofolio ya Bapak dan Ibu ya, contoh portofolio supaya Bapak dan Ibu bisa dapat bayangan lagi nih. Portofolio misalkan untuk UK nomor 1, menyusun uraian jabatan. Ya, jadi portofolio itu berupa PowerPoint berisi 5-6 slide yang menjelaskan alur proses pembuatannya, detail alur prosesnya, sampai nanti jadi dokumen
contoh job desk-nya ya. Jadi ekspektasinya itu Bapak dan Ibu, harapannya itu Bapak dan Ibu diminta untuk mahir jago gitu, level jago bukan hanya level tahu, tapi udah jago bikinnya gitu ya. Contohnya nih menyusun uraian jabatan. Nanti ada halaman 1 itu cover, halaman 1 itu nama gitu ya. Kemudian halaman 2 itu ada elemen kompetensi, itu nanti di training apa saja yang akan menjadi panduannya gitu ya. Ini kan 10 unit kompetensinya ya, menyusun uraian jabatan. Nanti ada elemen kompetensinya. Untuk uraian jabatan itu ada guideline-nya nih Bapak dan Ibu, metode dan perangkat analisis jabatan diterapkan dalam bentuk dokumen tertulis. Macam-macam nih ya, tapi portofolio itu nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dimulai dengan SOP. Jadi membuat job desk itu perlu ada SOP-nya, gitu Bapak dan Ibu. Kira-kira seperti ya. Harus ini dulu prosesnya gitu ya. Kemudian ada struktur organisasinya, ada job analisisnya, pakai metode apa? Metode wawancara. Formulir wawancaranya mana? Gitu. Kasih tahu Bapak dan Ibu, ini contoh formulir wawancaranya. Untuk job analisisnya ya, untuk mendapatkan informasi kan perlu ada form-form kan yang harus kita tanyakan kepada pemangku jabatan kan, kalau kita mau bikin job desk ya, sebuah job desk. Dan lalu nanti terakhir contoh job desk-nya. Gitu, contoh job desk-nya. Yang lengkap, yang benar, gitu Bapak dan Ibu. Formatnya, kata-katanya, ya itu yang benar. Jadi harus benar, itu Bapak dan Ibu. Nah ini adalah portofolio untuk nomor 1 uraian jabatan ya. Baik, supaya teman-teman dapat gambaran betapa sibuknya kalau Anda nanti ambil manajer Bapak dan Ibu ya. Ada 15 unit kompetensi yang harus dikuasai. Ini adalah menyusun SOP. Ini kebetulan untuk officer nih, teman-teman. Atau di HR manager nggak ada lagi menyusun SOP. Nah, nanti selalu ada elemen kompetensinya, ada judul, ada kode unit. Ini sebuah rumah sakit. Dia mendapatkan di tempat kami membuat SOP, ada SOP-nya. Gitu. Membikin SOP harus ada SOP-nya. Nah, ini dia jelasin dulu alur proses SOP seperti apa, lalu ada undangan meetingnya, panitianya. Ya dia cerita ya, maksudnya ini adalah praktek di Bapak dan Ibu ya. Ada undangan meeting, panitianya, siapa-siapa saja peserta rapatnya, ada contoh SOP-nya, perjalanan dinas gitu ya, ada alur prosesnya ya. Nah, poinnya teman-teman, sampaikan kepada asesor bahwa kita paham betul unit kompetensi tersebut. Itu dia, teman-teman ya. Jadi paham dalam arti mampu membuatnya, mampu membikinnya. Mau kita nanti ditempatkan di sebuah perusahaan manapun, ya kita dengan bekal sertifikasi BNSP bisa membuktikan bahwa kita mampu untuk membuat uraian unit kompetensi tersebut, teman-teman ya. Jadi set ekspektasinya seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi ini yang menyebabkan juga kami sangat antusias selalu mengadakan kelas ini, karena kami senang sekali peserta kami itu terlihat progresnya sebelum ikut training dan sesudah ikut training mereka mengalami lompatan kompetensi yang signifikan Bapak dan Ibu ya, penguasaan kompetensi yang signifikan, karena ya itu tadi ya PR-nya. Akan selalu nanti ada pembicaraan yang seru di grup. Aduh, jadi ingat skripsi. Waduh, mules nih gitu kalau udah mau ujian nih ya. Selalu ada drama-drama seperti itulah gitu ya. Wah, nggak bisa tidur. Mules nih harus ya karena memang suasananya seperti itu Bapak dan Ibu. Seru lah gitu. Untuk nanti seminggu sebelum ujian kan kita akan ada meeting merapatkan barisan ya untuk merapikan semua lagi. Ya seperti tergopoh-gopoh lah semua mengurus, kayak kita lagi di audit ngumpulin dokumen-dokumen, ini belum gitu ya. Seperti itu teman-teman. Baiklah. Any question please? Sebentar ya. Tahu nggak, kalau resertifikasi kan nggak training lagi, Bu. Kecuali, tapi upayakan beberapa waktu sebelum expire, urus ya. Kalau nanti ke kami, gitu. Jangan sesudah expire-nya
beberapa bulan, lalu nanti Anda perpanjang, nggak bisa teman-teman, kayak ya harus uji dari awal gitu ya. Jadi diharapkan cek-cek dulu deh itu jatuh tempo si sertifikasinya, jangan sudah lewat baru resertifikasi agak berat nanti nggak disetujui gitu, malah diminta untuk dari awal. Tapi kalau belum ya kayak apa ya, KTP lah gitu ya, KTP masih bisa dipakai sih kalau sudah expired gitu kan. Ya intinya gitu teman-teman, sebelum expired urus dulu lah ya. Seperti paspor. Kalau sudah selesai ya sudah tidak bisa dipakai lagi. Oke, Bapak dan Ibu, pukul 11.00 dari saya sudah habis. Tidak ada lagi pertanyaan. Di chat semua sudah tuntas kan? Kalau untuk pembayaran H-3 lah ya, jadi santai aja. Bu Melati kan masih jauh kan trainingnya kan, HR officer kan masih di bulan Juni ya. Nanti aja Bu, bayarnya di bulan Juni aja. H-3 boleh. Baiklah, tidak ada lagi teman-teman ya. Baik, Bapak dan Ibu, dengan demikian berakhir sudah sharing kami mengenai sertifikasi ini. Kami berharap Bapak dan Ibu memahaminya dengan baik dan mendapatkan manfaat dari sesi ini, teman-teman. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang tepat ya, dan ketidaknyamanan yang Bapak Ibu rasakan selama sesi ini. Terima kasih Bapak dan Ibu, silakan Liv, selamat berakhir pekan. Salam sehat selalu buat kita semuanya. Silakan Liv, teman-teman. Sampai bertemu di hari Sabtu bagi peserta HR Manager ya, yang online. Kita ketemu hari Sabtu lagi. Agustinus, Baik, terima kasih Bagus. Bapak. Terima kasih Bapak Tohab. Bu Farah, thank you. Pak. Thank you. Bu Jernita, sampai ketemu. Pak Deki, Bu Amelia, saya tutup ya. Bagus, ada yang mau disampaikan kah? Tadi Bapak telat ya? Agustinus, suara saya terdengarkah? Saya tutup ya Pak. Sudah selesai ya. Thank you. Sehat-sehat semuanya.